Lumayan Sam Dwi Tarkam. Lumayan. 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 Lu juga pernah main Tarkam gak? Gini, kalau gua Selamat datang kembali di Main Basket Podcast. Kali ini kita ada di tempat yang istimewa di ibu kota Jakarta, di studionya Kui Entertainment. Yes. Thank you ya. Thank you. Berlokasi tepat di jantung ibu kota Jakarta. Di restorannya KFC yang keren banget. Kayak kalau gue denger ini KFC paling keren sedunia. Sedunia? Sedunia. Gak ada KFC kayak gini kerennya. Naughty by nature. Naughty by Nature. Sekali lagi terima kasih buat Kui dan KFC Naughty by Nature. Seperti biasa, hari ini gue ditemani oleh Dimas Muari, Santun Frederick, dan tamu kita Syam Albadi. Syam Albadi. Siapa tak kenal dia? Siapa tak? Lagunya gimana? Iya. Nyanyi dulu Mas, nyanyi dulu. Nanti aja kalian cari aja. Sam, gue cerita dikit kenapa kita ngundang Sam. Sam ini gue nggak inget sih kapan pertama kali lihat Sam main ya. Yang jelas sudah lama lah, hampir 10 tahunan gue lihat Sam main. Sam ini adalah salah satu pemain basket berbakat, jago, dan diakui oleh banyak pemain. Banyak pemain di IBL, waktu dulu di NBL juga. Dia jago, tapi Sam memilih untuk tidak bermain di liga profesional. Nyentuh pun enggak? Nyentuh pun, gue gak tahu nanti kita tanyain ke Sam. Oke. Itu tentang Sam sedikit. Ya. Selanjutnya kita akan langsung tanya sama Sam. Yes. Sam, sebelum ke sana, lu cerita dulu kapan pertama kali lu kenal basket, main basket kapan? Ya. Oh, kenal basket pertama kali itu lihat kakak main sih. Tahun berapa Sam? Itu tahun 2002. 2002 itu masih SD. Jadi kakak udah SMP. Dia ngajak main basket gitu katanya di salah satu sekolah yang kalau udah pulang kan kosong tuh lapangannya gitu. Dimain tuh. Dia main sama orang-orang yang lebih dewasa. Sama umur 20 tahunan gitu. Dan itu saya liatin doang sih di pinggir lapangan, nggak main gitu. Mas saya lihat kok keren ya gitu. SD tuh ya Sam? SD. Oke. SD saya bilang kok keren ya main sama orang-orang gede gitu. Jadi pengen ikutan. Nah, dari situ main terus sih. Apa yang bikin lu suka waktu itu sama basket? Selain keren. Selain keren. Sebelum main basket dulu main bola juga. Main bola terus main badminton karena ayah kan atlet badminton dulu. Siapa beliau? Namanya siapa? Enggak bukan pelatnas, enggak sama pelatnas tapi ini salah satu atlet bulu tangkis juga. Terus karena apa ya? Karena masukin bolanya bisa terus-terusan kali ya. Beda sama sepak bola kan. Tapi yang gua garis bawahi sih keren ya. Keren. Basket tuh paling keren sih menurut gua. Gua juga keren. Hah? Maksudnya gara-gara Enggak, gua tantang sekarang. Ada enggak olahraga yang lebih keren daripada basket? Banyak sih. Banyak. Enggak ada kalau aku enggak ada. Banyak. Kalau enggak ada tinju? Tinju? Enggak. Enggak keren ya tinju ya? Enggak. Floyd Mayweather tuh enggak keren. Jadi bola basket ini semua bisa ditonton. Mulai kamu bola sih juga mungkin iya. Tapi enggak keren. Cuman banyak yang enggak aktif di lapangan. Bola basket ini 5-5-nya aktif. Kamu bisa nonton dia dribble, itu bisa jadi pertunjukan. Kamu bisa lihat dia cara passing yang keren. Kamu bisa lihat dia poin yang keren. Bahkan kamu bisa lihat orang rebound keren. Di bola enggak. Satu bawa bola, yang lain nganggur. Di basket enggak, semua itu dinamis. Makanya aku bilang itu memang olahraga terkeren. Makanya aku cinta banget sama basket. Kalau enggak ngapain aku mending main bola. Serius ini, serius. Coba cek. Hati ngomongnya emosi keluar loh, tapi serius toh. Serius. Kalau enggak ngapain aku di basket? Yang enggak main aja keren, boy. Loh, si LeBron mana nih kok nggak main? Iya. Ekspresinya pemain basket kan? Yang di bench seru kan? Kita pengen tahu ini ekspresinya apa pas dimasukinnya. Pas dia ngedang
Pemain biasanya lompat nggak? Seru semua. Iya. Turnover saya keren ya. Keren. Coach ngamuk aja keren. Coach ngamuk keren. Ejected keren. Berantem apa lagi? Berantem apa lagi enggak? Iya toh? Berantem apa lagi? Nah, Sam. Lalu kemudian kemudian lu serius basket ya? Iya. Mulai lu seriusin tuh kapan? Dari semenjak itu SD itu. Itu langsung serius. Masuk SD klub? Itu ikut pekan olahraga antar sekolah dasar. Langsung juara juga. Karena teammate-nya juga bagus sih. Ini SD lu mana? Sekolah mana? Sekolah dasar 05 pagi Cibubur. Cibubur. SD aja udah punya prestasi. Cibubur masih Jakarta. Jakarta Timur. Salah satu kota yang paling terkenal di Indonesia sebelum yang lain terkenal. Pramuka. Oh iya. Sebelumnya perkemahan Cibubur. Oh iya betul. Iya. SD dia udah prestasi. Kamu SD ngapain? SD aku tuh prestasi. Apa? Karate ya? Juara. Gua ini semakin tahu luar dalam. Karate. Iya, kita ngomong serius dari tadi. Ya memang iya. Karate ya. Itu tanya lagi apa? Oh, enggak. Sam dulu. Ya. Dulu tuh Sam. Lanjut SMP juga sama. Prestasi lagi? Basket terus iya, sempat juara di antar SMP juga. Nah, SMA itu sama juga sampai lanjut sih. Kuliah juga. Lalu kemudian SD dia basket. SD. Lu kapan, Mas? SD tapi kelas 6 itu pun gak serius. Ya gak ada yang serius lah. Ini pacaran doang gua serius. Kok pacaran sih lanjut boy? Iya. Pacaran sama siapa? Sebelum Via sama siapa? Tanya. Lanjut. Pas sama Via sama siapa lagi? Waduh. Iya boy. Lanjut. Melenceng udah. Juga pertanyaan satu. Lalu kemudian serius lu pernah main di kan olahraga nasional atau sebelum itu ada Porda atau apa juga ya? Iya sempat main di Porda dulu, mainnya di daerah Jawa Barat, sempat main di Kota Bekasi. Ya. Cuman nggak pernah dapat minute play sih saat itu, malah mungkin karena emang apa? Jago-jago temennya. Iya kemampuannya juga belum segitunya belum bagus, belum banyak gitu. Pengalaman juga belum banyak sih, masih kalah saing juga sama yang lain. Lalu kemudian main di PON ya? Iya di PON di Kalimantan Selatan sama Kevin Yonas. Lu sama Kevin Yonas ya? Itu pemain favorit Mas Anton. Iya memang favorit. Sama Rizky Liandra juga. Rizky Liandra itu dulu MVP-nya DBL All Star kan? Betul. 2012 ya. Benar. Famiga juga Kalimantan bukan? Famiga sempat main Kaltim. Famiga Kaltim. Apa kabar Famiga ya? Iya, udah kerja di perusahaan BUMN. Nah, lalu kemudian kalau main basket sudah ada di level itu, harusnya lu udah mulai dipantau oleh tim-tim profesional, oleh tim-tim IBL, NBL mungkin pada saat itu gitu. Sudah mulai datang tawaran nggak waktu itu? Sebenarnya tawaran waktu umur 18 tahun udah ada tawaran. Cuman waktu itu saya nanya dulu ke senior-senior yang udah pernah di pro kan. Salah satunya itu waktu itu Bicek, siapa nama? Muhammad Firmansyah ya. Muhammad Firmansyah. Bicek. Apa kabar lu Bicek? Bicek itu pernah roster Satria Muda kalau nggak salah. NBL. Indonesia Warrior juga pernah. Indonesia Warrior. Jadi sering main bareng sebenarnya waktu itu. Terus sebelum udah ditawarin duluan, cuman saya belum ngasih jawaban. Iya. Malamnya ketemu, saya nanya kan, gimana Kak gitu kan. Malah dibikin down lah sama dia gitu. Lo ngapain main profesional umur 18 tahun, mau jadi apa lo gitu. Salah ketemu orang mungkin saat itu. Iya. Lo harus jadi jagoan dulu di level kampus, dia bilang gitu. Ada gitu. Make sense sih. Make sense. Dari situ saya tolak tawarannya, ya udah saya coba main di level kampus dulu. Level kampus, prestasi lu waktu itu sejauh apa? Kampus lu mana? Kampusnya, kampus sempat main di beberapa kampus sih. Zaman dulu bisa gue. Bisa zaman dulu. Iya. Terus di level prestasi waktu itu main libamanya di Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Prestasinya dari divisi 2 sampai naik ke divisi utama. Terus pindah ke kampusnya Swadaya. Swadaya juga. Tapi kalau kuliahnya sih aslinya kuliah di mana? Aslinya kampusnya namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara. Nah, oke. Kemudian setelah itu tawaran datang lagi nggak? Datang. Tawaran. Selesai pon datang. Berarti ditunggu sebenarnya. Makanya nyambung sama yang topik yang gitu. Waktu yang lu 18 tahun tuh tim mana yang nawarin lu kalau boleh tahu?
Citra Satria dulu. Citra Satria, Ya. Jakarta. Iya. Tahun berapa? 2008. 2008. Oh ya, Citra Satria. Oke. 2008. Romi Tanaka. Iya betul. Tanaka, Yang ya. offering waktu itu Romi Tanaka. Oh iya dia ngobrol. Iya, Oh, dia. benar. Oh, Bung Romi memang Bung ya, Romi. yang tahu. Yes, yes. Lalu kemudian habis itu Setelah Habis kuliah itu, tuh, kuliah. Setelah PON baru ada Oh, tawaran PON, lagi oke. dari Stadium ada Stadium. SM. Widih. Tony Puah yang nawarin bukan? Iya, betul. Nah, ini Tony Puah. Om Tony apa kabar? Iya, Tony betul. Puah Tony Puah nawarin ya. terus. Betul. SM. SM, NSA GMC, Pacific, Pasifik juga. CLS Banyak juga. ya. Oh, CLS juga. Wah, gila banyak banget. Nah, kalau tadi adalah sarannya Bicek Bicek. untuk ayo lu asah dulu kemampuan lu dulu Hmm. di level mahasiswa, Hmm. itu membuat lu menunda masuk ke liga profesional. Kemudian setelah itu lu udah oke, mahasiswa kebukti, Hmm. banyak yang datang tawaran. Nah, kemudian masih lu tolak juga. Kenapa? Sebenarnya waktu itu udah hampir mainnya sama Stadium sih. Oke. Oh, udah hampir deal ya. Itu Ya, kan berapa so- tuh 2012. 2012. Oh, NBL tuh. NBL jadi NBL udah deal, udah sempet tanda tangan surat yang menyatakan bahwa saya bersedia main di Stadium setelah PON. Oke. Gitu. Bukan surat kontrak tapi Iya, 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 iya. surat pernyataan Ah, aja. iya, iya, iya. Semacam DP. Panjeran. Cuman saya pikir kan itu kan nggak kuat suratnya. Iya, iya. Karena kan cuma pernyataan aja Iya, bukan iya, iya. kontrak. Ternyata setelah itu ada negosiasi yang menurut saya tawarannya kurang Oke. fair aja sih, kurang fair gitu. Makanya saya nolak, cuman konsekuensinya ternyata saya katanya nggak bisa main di tim lain karena saya sudah tanda tangan surat pernyataan itu. Oke. Ya udah saya nggak apa-apa Bisa main gitu ya? Jadi saya main betulan habis itu langsung main di streetball, Iya. ada jenjangnya gitu kan. Iya. Tapi habis itu lu nggak boleh main lagi tempat lain, gak hanya karena surat itu. Infonya begitu yang saya terima, Oh. infonya. Oh, ternyata kalau nggak ada surat itu, mungkin kamu sudah main di pro waktu itu ya? Mungkin. Walah. Oke. Itu Ya, dia. ya, ya, Ya ampun. Tapi Heeh. habis itu, nah, yang menarik dari Sam ini ya, kenapa salah satu alasannya Sam kita undang ke sini Ya. itu adalah Sam ini walaupun pertama dia jago, terus kemudian nggak jadi main di profesional, tapi dia tetap menjaga, mengasah skill kejagoannya itu tetap ada gitu, bahkan Iya. sampai sekarang kalau menurut Iya, gua gitu. iya, iya. Lu sekarang usia berapa Sam? Sekarang 31. Nah, 31 Oh, baru. lebih tua pada Adi Iya. ya? Ya, jadi itu yang membuat menarik pada diri Sam. Setelah itu ada PJ lagi ya? Iya, terakhir tryoutnya di PJ waktu itu. Tahun? Tahun 2017. Wah. Ya. Oh, sempat, Sam? Baru Sempet, dong. Itu terakhir. Terus saya juga mutusin ini kalau nggak keterima udah stop gitu. Oke. Oh, itu try- dia main oh. tryout. Iya, masih tryout. Belum. Iya, waktu itu kan gue inget ya. Sempat latihan di Hall Basket Senayan kalau nggak salah ya. Iya, heeh. Jadi ada Sam kayak udah ada rumor-rumor Iya. Sam ke PJ Nah. gitu karena memang cukup dinantikan gitu. Iya, iya, iya. Ini anak Punya nggak pernah tampil di profesional tapi namanya Iya. ada, lalu kemudian muncul di PJ tapi akhirnya nggak juga main. Kenapa Iya. Sam? Nah, jadi waktu itu dapat tawaran dari PJ. Sebenarnya udah nggak mau sih, udah stop. Cuman didesak terus lah. Gak apa-apa, coba dulu aja nih terakhir. Ya udah saya ambil keputusan. Ya udah ini terakhir lah kalau Oke. misalnya emang Gak rezeki, jodoh. jodoh, ya udah ambil. Kalau enggak ya udah. Iya, gitu. oke. Kebetulan saat itu kuliah juga mau selesai tahun itu. Gitu. Ya udah ternyata pada saat tryoutnya waktu itu yang megang masih coach Aif Rinaldo, coach Oke, Inal. iya Coach Inal. Nah di tengah tryout itu coach Inal diganti ternyata sama coach Ben. Coach Coach Filipin. Ben. Oh iya. Benjamin. Benji, Coach Benjamin Sipin. Ya, Benjamin Iya. Sipin. Terus? Ya. Nah ternyata manajemennya Pak Cok waktu itu udah oke gitu. Ah. Udah ya udah mau nih. Oke. Udah bahkan udah offering kontraknya berapa, gaji bulannya berapa. Udah oke, terus. Tapi keputusan final tetap di coach kata. Coachnya nggak mau. Coachnya nggak mau karena saya tryout sama coach Benji itu cuma 3 hari kalau nggak salah. Oh. Jadi selama 2 bulan itu sama coach Nggak dianggap. Inal 3 hari mau berakhir. Ini apa kalau di film-film tuh yang terakhirnya ceritanya berbeda, plot twist Ya. gitu ya. Tadi gue pikir lu yang nggak mau, tapi Iya, ternyata ada halangan-halangan yang Iya, lucu-lucu iya. ternyata yang membuat lu Iya, gitu. benar. Jadi takdir lu yang iya, membawa lu iya, kan iya. situ Nggak sempat main pro ya. Oh iya. Oke. Nah, yang menarik kemudian
ya itu balik lagi yang seperti tadi, apa yang membuat lu tetap menjaga performa, bahkan saat lu udah ya udah gue gak akan main di pro gitu. Kenapa lu masih menjaga apa kualitas permainan lu? Apa ya? Kalau yang pasti setiap hari bawaannya pengennya main basket gitu ya. Kalau misalnya terjaga atau enggak kondisinya sih berjalan aja sih, Kang. Berjalan aja, maksudnya kadang ngerasa misalnya ini kok badan udah berat gitu ya. Ya udah saya tambah lagi hari latihannya. Iya, waktu itu sempat ngeliat agak gemukan kan. Iya, ini udah urusan lagi. Udah urusan lagi. Terakhir 2019 di Surabaya itu udah overweight. Iya. Itu pun latihan sendiri. Iya. 2019. Iya, waktu itu ini Liga Divisi 1. Oh, Divisi 1. Oh iya. Tapi ada jawaban lain, Boy. Apa jawabannya? Orang-orang seperti Sam ini banyak diperebutkan yang namanya turnamen antar kampung istilahnya. Tarkam. Ya itu makanya karena namanya udah ada. Iya, makanya dia harus jaga terus performanya, skillnya. Ya itu karena dia memang udah nggak terjun di profesional. Karena ada beberapa aturan di turnamen-turnamen seperti itu yang membatasi jumlah pemain yang sudah pernah bermain di profesional. Sedangkan di liga profesional ya mungkin. Nggak pernah nih sama sekali ya. Bebas jadinya. Pasti diperebutkan orang. Ini ada fans-fans kita yang mungkin belum mengerti. Betul, Tarkam itu apa sih? Tarkam itu seperti turnamen bola basket. Resmi dari Perbasi. Iya. Tapi itu biasanya di turnamen itu tidak ada klub-klub profesional. Biasanya. Tapi ada juga yang menawarkan masuk. Boleh pakai pemain profesional. Tapi kebanyakan, kalau gue bilang ini seperti liga yang buat senang-senang pemain yang nggak main di profesional. Oke. Kalau gue bilang, menurut gue. Kalau lagi off season juga kadang banyak pemain profesional main situ ya. Karena ada beberapa turnamen juga udahlah nggak usah pakai pemain pro, biar kita aja yang bergelut di dalam ini gitu loh. Karena ada lagi yang bilang kalau ada pemain pro nanti nggak imbang permainannya. Biar seru ya kita aja nih yang nggak pernah bermain di pro kita adain. Jadi yang ngadain liga ini ya orang yang benar-benar cinta basket, yang main. Kadang pun dia pengen main di dalam liga itu, akhirnya dia buatlah turnamen itu untuk mengumpuli pemain-pemain yang nggak bermain di liga profesional. Turnamen itu ada di mana-mana. Kadang ada di kota Sumatera, Medan tepatnya, Kalimantan, Surabaya, ya. Lombok, bahkan pernah di Mataram. Kalau kita tanya Sam, mungkin dia udah kemana-mana juga. Kemana-mana, ya. Jadi ya itulah namanya Tarkam di Indonesia. Selalu ada setiap tahun tuh biasanya. Kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya mungkin unofficial tournament approved by Perbasi. Oh iya. Ya itu bahasa resmi Indonesianya ya. Tarkam, antar kampung ya. Nah Sam, waktu lu main Tarkam, menyenangkan nggak buat lu secara pribadi? Maksudnya minimum bakat gue tersalurkan di Tarkam gitu. Ada kesenangan kayak gitu. Pasti. Yang pertama kan dapat duit. Waktu itu saya ditambah kuliah masih biaya sendiri. Jadi duit dari Tarkam itu saya alokasi buat kuliah sebagian. Lumayan Sam duit Tarkam. Lumayan. Lu juga pernah main Tarkam nggak? Gini, kalau gua dulu kalau ditawarin Tarkam, kalau ke Bali lu nggak usah tanya gua pasti iya, gua bilang. Ke Bali. Oke. Karena sekalian holiday. Liburan. Lumayan enggak penghasilannya? Berapa sih rata-rata? Gua dengar nih ya, koreksi kalau kalian yang sudah biasanya dibayar satu kali per game berapa gitu ya, terus atau per paket misalnya satu turnamen ada gitunya, bener nggak? Betul. Benar. Ya tergantung bargaining lu sama yang punya klub aja. Yang negosiasinya gimana? Kita kan punya batas sendiri kan, maksudnya kita maunya dibayar price kita berapa gitu per game kah atau per satu event kah gitu. Tapi itu balik lagi tergantung klubnya, SDM klubnya gimana. Kita juga kadang-kadang harus lihat juga gitu. Apalagi kita kenal gitu sama yang punya. Gitu juga. Nah, Tarkam ini sebenarnya sebelum pandemik, berapa tahun sebelum pandemik udah mulai trennya itu memainkan pemain asing. Iya ada. Ya, memainkan pemain asing Tarkam itu di akhir-akhir kan 3 tahun terakhir sebelum pandemik ya. Pemain asing. Eagle Cup tuh pakai pemain asing ya? Pakai. Bahkan Cup, ada di Surabaya itu satu tim pemain asing semua. Oh, Piala Wali Kota. Iya, pernah itu. Piala Wali Kota. Kita gimana ya ngomongnya? Turnamen aja kali ya? Open turnamen. Open turnamen ya. Jangan Tarkam lah. Masa? Tapi orang kita bingung open turnamen Tarkam. Nah, yang aku buat penasaran, katanya ya, kabar burung lagi, Boy. Kabar burung lagi. Twitter. Dimas Muhari ini salah satu bayaran tertinggi di Tarkam per game loh. Langsung grogi minum. Itu apakah benar atau enggak? Apa? Kamu bayaran tertinggi enggak? Enggak lah.
Hah, yang benar. Enggak Aku lah. bisa cross check loh. Langsung kayak yang punya tim. Ini Loh, intel ya banget. ini benar nih. Enggak, maksudnya gini, kalau pertama kan pasti owner klub itu menawarkan langsung, karena ini kan udah bukan Liga Pro, bisa langsung ke pemain. Iya. Ya gue over aja berapa gitu Iya. loh. Kalau terima ya udah ya. Berarti benar, Boy. Berarti benar kalau dia betul ya benar. Enggak kan Sam? Gue pernah main juga sama Sam. Iya, di sering turnamen. Sering main bareng. Kita buka ya sekarang, mana mahal. Enggak lah. Karena ya seperti saya bilang, kalau udah kenal sama yang punya klub Bener juga, ya udah kayak temen lah gitu loh jadinya. Apa seberkesan apa kalau main di Tarkam itu? Walaupun lu nggak bisa ngebandingin sama pro karena gua Iya. main pro gitu. Berkesannya yang pertama kita nggak keluar duit lah untuk akomodasi. Iya. Nilai plusnya di sana jalan-jalan, Iya, kulineran iya. gitu kan, ketemu teman baru. Iya. Ngelihat daerah baru gitu Sam ya. Betul, kita bisa explore lah gitu tempat-tempat wisata yang belum pernah kita datangin. Iya, iya. Gitu. Ada Tarkam paling berkesan nggak buat lu? Ada. Yang mana? Yang mana. Yang ada Roni Gunawan enggak? Kenapa itu? Kenapa? Rogun kayak pernah main Tarkam juga kalau nggak salah. Pernah Pernah saya juga. Iya, Pernah ya? juga kan? Di Iya, Sampit, iya. Oke. Di Sampit. Iya, yang paling berkesan Yang Sam. paling berkesan yang mana? Ada ceritanya sendiri sih masing-masing sih. Yang mana gimana salah satu? Iya, yang Kalau paling JP Pro tuh dengan Tarkam juga lah. Tarkam. Iya, Petro Tarkam. Ya, itu Tarkam itu hitungannya. Oke, Tarkam. Oke, Yang itu. paling berkesan itu lah. Kenapa berkesan? Juara. Iya. Iya, BBM. Aku BBM. masih ingat dia kejadian dia ngeblok si pemain asingnya Aspak, Stapak, siapa itu? Aspak dong. Aspak masih. Aspak ya? Iya. Gila Sam. Iya, Dok. Dia ngedrive Syam dari belakang. Bukan Markus Iya, Morris. Iya, yang gimbal. Morris. Iya. yang gimbal Iya, ya. Sikat blok. Salah lihat mungkin bukan Sam. Iya, Sam. Sam. Ya Sam. Iya. Sam ya. Oh, itu dia, Gila. momen Padahal dia. itu udah agak gemuk kan Sam ya? Iya, udah lumayan. Gimana masih kurus diambil gini mungkin bolanya. Nah, Sam, ini pertanyaan Sam. Anda merasa apa ya? Kurang afdol atau penyesalan nggak sih? Nggak sempat main di Liga Pro kayak IBL gitu. Iya. Penyesalan ya. Maksudku seumur hidupku aku ini kan pemain basket dan masih nyesel. Dan menurutku Sam ini Layak. sangat layak, bukan hanya layak, sangat layak. Dia Kita ajak sini ya. kategoriku pemain kelas A. Oke. Kelas A dia nih. Aku A+ kan? Kamu A+. Iya, plus. Klub basket kan? Iya. Wah, plus banget ya. Gua tahu plus. Aku pun sebagai penonton sangat menyayangkan nggak menyaksikan Kenapa? kamu di Iya, situ. betul, ya. Ada nggak penyesalanmu seumur hidupku? Aduh, aku kok nggak main ya di Liga Pro. Sama sekali kan agak ada penyesalan gitu sih. Tergantung pencapaian setiap orang berbeda-beda di momen itu ya. Kalau di momen saya sekarang nggak nyesel sih saya. Nggak nyesel ya? Nggak nyesel. Dengan yang udah kita jalanin, dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Sekarang ya. Saya sih nggak. Tapi kan orang beda-beda tuh. Benar-benar ada pengen Iya, achievement benar. apa, Iya, achievement betul, apa. Tadi lanjutin tadi. Kenapa lu berkesan banget sih JP Pro? Ya satu juara karena waktu itu pemain kita kan di band ya kayak. Oh iya, satu orang. Oh sih, pemain Markus. import kita Iya. kena eject ya. Oh iya. Jadi iya. kan kalau eject kan Aturannya. aturannya nggak boleh bermain game berikutnya waktu itu. Waktu itu. Itu kita menang di semifinal tapi mental kita down semua. Iya. Karena besok lawannya Aspak nih, pemain kita nggak boleh main satu, sedangkan itu kan salah satu core-nya kan tim kan. Iya. Tapi coach Cacing bilang main lepas aja udah. Iya. Terus turnamennya juga kemasan versi Iya, sudah kayak Liga Pro. profesional, Iya. Euforianya juga Betul. pas juara kita seneng lah gitu. Suasananya pas main beda ya. Iya, jadi saya ngerasa nih ternyata kalau main di pro tuh kayak Begini ya? gini, Oh, begini, iya. gitu. Dan ini balik lagi. Oke. Kenapa Sam yang kita ajak sini bukan Sam juga pernah mewakili dalam tanda kutip unofficial mewakili Indonesia di FIBA 3x3 World Tour. Iya. Walaupun itu membawa nama kota ya. Lu Jakarta ya? Yogyakarta. Jogja ya. Jakarta. Main di negara mana? Filipina. Siapa aja waktu itu teammates lu? Teammates-nya Antoni Gunawan, Dwi Eriano sama Tony Sugiharto. Sama Tony Sugiharto Berarti Sindut. dia paling tua. Paling muda Tony Sugiharto. Tony Sugiharto. Iboy langsung subscribe. Sialan. Oh, Tony di bawahmu ya? Sam? Mas Boy. Mas Boy. Oh iya, tuan dia pada Tony. Iya, tuan dia. Iya. Iya, benar. Kenapa lu bisa kepilih? Iya, kenapa bisa kepilih? Ceritanya gimana tuh? Biasanya sih kalau 3x3 World Tour ada kompetisi sebelumnya, turnamen sebelumnya di Iya, sini. jadi kita Oh, waktu itu Indonesia juaranya ya? Waktu itu kan banyak Regional? official turnamen regional di Jakarta tuh banyak kan.
ikut terus gitu. Iya, kemana-mana. Terus poinnya kan naik tuh. Berapa belas besar tuh dipanggil buat seleksi gitu. Ada satu lagi, gue ini Sam, waktu itu lu juga pernah ikut World Tour ke Malaysia. Lu bawa pakai modal sendiri ya? Iya, betul. Dan lu hampir menang. Apa menang? Kalah di final. Kalah di final lawan. Jadi gimana ceritanya? Jadi kan kalau World Tour itu FIBA World Tour itu mewakili kota, bukan mewakili negara. Iya, ingat gua, ya. Jadi gitu. Nah, dan setiap kota itu bikin kompetisi karena mereka membolehkan untuk tim dari, jadi ada kuotanya. Iya. Jadi misalnya di Malaysia waktu itu tim dari negara lain boleh datang satu. Nah, dia tuh pergi sendiri sama timnya. Siapa aja waktu itu? Waktu itu Bicek, Sam, Muhammad Firmansyah, Juan Tanri, Angsapura dulu. Oh, Juan Tanri. Iya, terus Juan Tanri, satu lagi saya lupa namanya dulu, temennya Juan Tanri juga sih. Juan, apa kabar Juan ya? Iya, itu biaya sendiri, Sam. Itu ada yang sponsorin. Nah, dia pergi. Jadi kalau yang juara itu berangkat akan mewakili ke World Tour selanjutnya ya. Betul. Jadi dia lebih atasnya lagi. Nah, itu gimana tuh waktu itu di Malaysia? Lu kalahnya lawan pemain asing juga ya? Kalahnya lawan asing. Jadi waktu itu lawan Malaysia sih, Malaysia pakai asing. Kalau saya sih ngeliatnya lebih ke gini ya, panitia semua kan orang tuan rumah juga, tuan rumah. Kita banyak bad call yang nggak di call sih. Jadi udah bener-bener pertandingan tuh timpang banget, Jadi ya saya mewajarkan, mungkin kalau kita di Jakarta mungkin juga bisa kayak posisinya gitu. sama mungkin. Betul. Itu juga dari Malaysia yang wakilin orang Indonesia gitu, bisa gitu ya. Jadi ya udah maklum aja lah, pas final nothing tulus aja. Tetap kalah juga sih. Gua mau nanya ya. Sok. Sam, bedanya nih, biar orang tahu nih, latihan bersama tim pro dan bersama tim Tarkam. Apa bedanya, Sam? Bedanya. Lu udah tahu jawabannya kayaknya. Ini kan biar orang tahu. Biar orang tahu. Jawabannya bedanya kalau latihan sama tim pro kan udah ada programnya tuh. Misalnya kan latihannya bangun pagi jam berapa gitu kan. Atau makannya diatur. Ada gymnya gitu kan. Kalau di tim Tarkam ya latihan terjadwal juga sih, cuman habis latihan ya udah gitu. Kalau dia mana diajak kulineran, diajak jalan-jalan gitu. Kalau setahu gue terjadwalnya besok mau pertandingan, 1 hari sebelum pertandingan baru latihan. Iya. Bisa. Tapi ada juga tim Tarkam yang memang menjadwalkan latihan per minggu. Ya, ada juga. Misalnya seminggu 3 kali. Oke. Ada juga tim Tarkam yang mau ada Tarkam baru dibentuk. Iya. Gitu, Tarkam. Di usia lu sekarang sudah nggak ada keinginan untuk main di pro? Nggak ada sih, udah ada. Fokus karir aja. Fokus karir. Gini, waktu kita mengundang Sam, sebenarnya pemain yang seperti Sam ini di Indonesia itu bukan hanya Sam, menurut gua. Bahkan mungkin kalian yang aktif di sana lebih tahu banyak nama. Gue sendiri tahu misalnya Jonathan Saragih. Iya, Jonathan Saragih. Jonathan Saragih juga kayaknya dulu ditawarin sama tim-tim besar juga, tapi kita manggilnya Jopai. Tapi nggak main nggak main gitu. Di tim pro. Nggak main tim pro. Tapi kalau ngelihat kemampuannya, lu bisa sandingkan gitu dengan kebetulan si Joe main di posisi big man ya. Big man yang ada sekarang dia bisa compete gitu. Pada saat itu mungkin ada Roni Gunawan, terus Adi waktu itu ada juga, terus Pringgo gitu. Itu Jopai sangat bisa bersaing waktu itu, sehingga seingat gue dia pun ada tawaran ya. Iya, dia kayaknya saya dengar juga beberapa tim besar nawarin, cuman dia juga nolak sih. Iya. Yang gue paling ingat itu dulu Joe itu pernah juga mewakili Indonesia di 3x3 di Amerika Serikat di Red Bull. Itu sama Batam, Roni Gunawan, Batam, Jopai sama Saverius Prawiro gitu. Selain itu ada lagi nggak yang menurut lu teman-teman yang layak bisa sebut disebut lu ingat teman-teman gue nih sebenarnya bisa nih masuk pro gitu, tapi mereka nggak mau ngambil? Sebut nama ya? Nggak apa-apa. Banyak sih, kayak yang kembar tuh Niki juga main Garuda. Iya, Garuda. Niki aja kan kalau nggak salah. Iya. Dua-duanya enggak. Masih? Enggak, Niki doang. Sempat dia mainnya? Iya. Niki Garuda ya kalau nggak salah. Niki Garuda. Masih zamannya IBL atau NBL? NBL. Oh, bahkan NBL ya? Iya. Si Niko yang enggak ya? Yang enggak. Harusnya dia malah layak. Layak juga. BBM Celes. Oh, Liga Thailand. Itu turnamen. TBSL.
turnamen hitungannya. Iya, hitungannya Tarkam Thailand. Tarkam juga. Terus siapa lagi, Sam? Tarkam Thailand, boy. Siapa lagi, Sam? Siapa lagi ya? Tadinya Rio DC saya pikir nggak akan ke pro justru. Ternyata Rio. Akhirnya ke pro juga ya. Oh, itu kemarin Rio DC. Si ini juga siapa namanya? Louvre yang tinggi. Pemain Surabaya. Fafa. Louvre bukannya? Iya, Fafa. Bali United kan? Bali United. Rico. Rico. Rio DC itu saya pikir nggak akan Fafa lagi. ke profesional. Saya akhirnya ke profesional juga. Profesional ya. Tapi Sam, yang pas kamu SMA ke kuliah lah, pernah ikut latihan sama tim pro nggak, Sam? Walaupun kamu nggak main di sana ya, nggak ada di roster, tapi ikut latihan sama mereka gitu pernah? Nggak pernah sama sekali. Dari dulu berarti memang latihan sendiri gitu. Latihan sendiri Di aja. komunitas-komunitas gitu ya? Iya, latihan sendiri berarti aja. kalau ada tawaran baru latihan sama pro gitu ya? Iya. Terkadang kan kayak ada beberapa orang lah karena pengen main di pro, ikutlah, minta izin ikut latihan sama tim pro gitu loh, biar siapa tahu dapat tawaran. Berarti lu nggak pernah ikut sama sekali sama mereka gitu. Gua tahu tuh pemain yang kayak gitu dan buat gua hebat gitu. Iya, makanya. Bukan berarti lu nggak, bukan berarti taruh di Mas bukan berarti lu nggak bisa ngelama. Sebenarnya lu mampu, cuma berarti lu nggak pernah sama sekali mencoba itu ya? Nggak pernah. Tawarannya datang aja sih. Baru lu latihan akhirnya gitu ya? Iya. Oke. Paling sering ikut turnamen tuh dulu ya itu 3-on-3 di luar gitu. Iya. Kategori umum gitu. Si ini boy, si Siapa? Yogi Da Silva. Yogi Da Silva tuh dulu nggak ada yang lirik. Jadi Yogi itu datang ke Jakarta minta izin sama Pelita Jaya untuk ikut latihan. Bahkan Yogi, boleh nggak gue nginep di mes apa segala gitu Yogi. Tapi akhirnya kemudian karena semangatnya kepilih main si Yogi di NBL ya. Kalau cerita, gue boleh cerita yang kayak gitu nggak? Tapi ini gue denger dong, nggak tahu bener apa nggak ya. Kalau Yogi itu gue fix bisa tahu, iya itu benar terjadi. Iya Yogi. Salah satu pemain lama lah, tua, udah zaman Kobatama mungkin. Boleh sebutin namanya nggak ya? Sebutin aja. Thomas Teddy nih katanya. Thomas Teddy, oke. Katanya nih, ini ceritanya. Gue denger doang, bener apa nggak tahu. Iya. Okay. Dia nggak pernah kepanggil timnas, tapi dia mau mengasah dirinya. Dia mau latihan ikut bareng timnas. Nggak apa-apa, gue bayar. Gue cuma mau ikut latihan, lu nggak pilih gue nggak apa-apa. Ceritanya seperti gitu. itu. Tapi itu nggak tahu bener apa enggak. Akhirnya kepilih dia? Enggak, dia memang nggak mau dipilih. Dia nggak kepanggil buat pelatnas. Tapi dia mau ikut latihan bersama pelatnas karena dia pengen mengembangkan skillnya. Katanya. Tapi gue nggak tahu bener apa enggak ya. Kita coba tanya. Langsung orang Tom Teddy ya. Iya. Kalau Yogi itu benar. Gue tahu. Yogi benar. Dia kemana-mana minta izin buat dia ikut latihan. Ibaratnya trial lah bersama tim ini. Kalau lu suka, ya udah. Kalau enggak, ya gue cari yang lain gitu kan. Iya. Akhirnya keterima gitu. Tapi nanti gini Sam, nanti suatu saat nanti ada anak muda yang datang ke kamu, bang, ini gimana bang? Aku masuk pro atau enggak ya? Soalnya aku ini dapat tawaran tapi aku pengen ikut jejaknya abang, nggak main pro tapi terkenal. Kalau menurut kamu ngasih advice gimana? Saran lu, advice-nya apa ya? Pasti kan terjadian gitu. Ya, udah banyak kejadian sih, banyak junior yang nanya enaknya gimana nih? Nggak apa-apa kayak bilang. Kalau misalnya mau memang dari dianya mau, pertama dari dia dulu kan. Cuman kalau nanya saran saya bilang ikut aja nggak apa-apa. Karena kan kalau main di pro itu kan benefitnya juga banyak. Contohnya kan kayak kuliah gratis gitu. Cuman kamu harus kasih limit di diri kamu sendiri. Kamu mau sampai kapan? Benar. Gitu. Kamu yang nentuin nih. Kamu mau main basket sampai kapan gitu. Nanti yang apa? Yang akan menerima hasilnya kan kamu sendiri gitu. Iya. Balik ke diri dia sendiri sih endingnya gitu. Berarti nggak sesuai pengalaman dia pertama kali nanya orang ya? Iya. Seandainya belajar dari situ. Seandainya waktu itu dia cek nih kacau lu cek. Nanya ke Dimas mungkin beda cerita. Iya. Beda cerita. Yang ditanya Bicek soalnya. Bicek mana sekarang ya? Bicek kerja ya? Iya, buka perusahaan sendiri kan. Wow. Luar biasa Bicek. Apa? Ada lagi nggak? Kalau gue sih udah kayaknya ya. Ini ada yang mau nanya dari penonton. Dari penonton. Ada tim yang langsung pas through, langsung main loh. Tim yang sekarang gitu. Masih tetap nolak. Ada tim yang kayak gitu. Terakhir 2019. Tapi tetap saya tolak juga. Siapa yang ngajak timnya? Inisial aja lah. Tapi kalau mau disebutin nggak apa-apa. Enggak, jangan inisial aja. BJSM. Baru lolos ke semifinal kemarin. Oh iya. Tahu boy.
Tahu. Ini Iya. WB bukan WB. Bukan. Oh, bukan. Satunya berarti. Bukan dua kan? Satunya berarti. Ya, posisinya waktu itu udah kerja sih, jadi makanya saya tolak. Iya. Kalau Waktu nggak itu, kerja? hah? Kalau nggak kerja? Nggak tahu. Jadi lu takdirnya sebenarnya kagak main situ, Iya. lucu juga lu. Dia ditawarin langsung takdir main ya, gitu. benar. Terus saya bilang satu posisi udah kerja, kedua dia kan nawarin langsung main gak latihan. Saya nggak mau lah, saya bilang. Oke. Karena itu kan tim kan. Maksudnya tiba-tiba main kan pasti timnya juga nanti kan Iya. nggak enak sama satu tim gitu. Walaupun dekat sama pelatihnya kan bukan berarti Nggak bisa bisa main sih ya. bisa gitu. Cuma kan komunikasinya pasti kan Iya. nanti jadi bahan Iya. omongan lah gitu. Iya, Dan semua ini hikmah yang lu ambil apa, Sam? Hikmahnya Iya. apa ya? Pencapaian terbesar sampai sekarang nih. Hikmahnya apalah boy lu. Wah, gua nih Iya nggak main. Hikmahnya ya kalau yang mau ngambil jalan ke jalur profesional nggak apa-apa bagus tapi jangan lupa kuliah Oh, itu dia. karena Jangan kuliah lupa itu kuliah. penting. Oke. Ini sekarang kerjaan lu sekarang ada hubungannya sama basket nggak? Maksudnya Nggak, lu Gara-gara- maksudnya murni karena apa namanya? Kemampuan di situ apa atau ada hubungannya? Karena lu Kita juga nih jago nih anak nih basket. Karena kita nggak bisa Iya. bilang Iya. enggak ya. Banyak yang Banyak begitu. kok perusahaan yang menyatakan bahwa gue butuh lu karena lu juga hebat Basket. di Nah, basket. benar. Dan atlet itu punya kelebihan Dapat tersendiri, privilege bukan ya. karena dia wah ini karena atlet kasihan, enggak, karena lu kelebihan lu sebagai atlet lu gua ambil di perusahaan gua, ada gitu. enggak sih kalau saya masuk di perusahaan sekarang juga karena ada teman masa SMA saya kan udah duluan kerja di situ. oke. Dia coba di apply aja gitu, Oh. nggak ada salahnya sih. Gitu aja sih awalnya dari situ. Jadi Sam ini sekarang kerja di apa? PT PT Antam. Aneka Tambang. Ya. Aneka Tambang. Aneka Tambang itu BUMN ya? BUMN. BUMN yang nambang-nambang. Emas, terkenalnya emas. Terkenalnya emas. Ternyata setelah ngobrol ternyata ada mineral lain yang Iya. dieksplorasi dan eksploitasi sama tambang itu. Oke, Sam. Terima kasih banyak ceritanya. Satu lagi dong, Oh, pertanyaan silakan. Klub IBL ada berapa sekarang? 12 termasuk Tim favorit lu? Tim favorit. Iya. Enggak ngomongin yang liga yang 2021 ya. Nah, Tim favorit aja sampai yang 12 tim yang sekarang. Sama bayangin juga kayaknya gua paling cocok di tim ini. Nah, oh iya. Ya. Oh, tim favorit dulu. Pelita Jaya sih. Nah, Pelita Jaya. Pelita Jaya. pertanyaan selanjutnya, lu sebaiknya main di mana gitu ya? Iya, yang paling cocok lah. Nah, yang paling Paling cocok cocok. dengan permainan lu. Pelita Jaya. Oh, tetap Pelita Jaya. Kenapa Pelita Jaya? Apa ya? Apa ya? Kenapa Kalau- Pelita Jaya? Kalau Idan lu jawabnya kenapa Pelita Jaya? Karena dia tahu manajemen Pelita Jaya dari dulu ke dulu emang Ya, bagus. salah satunya Ya kan, itu lu sih. jawabnya gitu kan? Salah, Iya, salah satu betul. itu maksudnya Salah satunya itu. layak lah gitu. Iya, Dia apa yang Berlakukan- ditawarkan ke pemain itu menurut saya sangat layak ya dibanding tim-tim lain lah gitu kan. Cuman kan balik lagi dia nawarin itu kan nggak ke semua pemain sama gitu. Iyalah, benar. Oke. Oke. Ada lagi nggak Om Santon? Nggak cukup, penasaranku hilang sudah. Sudah, Kenapa dia nggak muncul Ternyata di ada, iya. profesional? Iya, Ternyata iya, itu. iya, iya. Ada Dulu cerita yang kita mikirnya dia yang nggak mau ya. nggak mau. Iya, benar. Kita ngomongin juga karena Iya. kita apa ya main basket itu kita selalu mengapresiasi siapa aja yang suka sama olahraga ini Benar. sama dunia ini, nggak mesti dia harus main profesional atau dia nggak main profesional atau misalnya ternyata dia anak Indonesia di luar terkenal gitu, tapi juga di sini ada yang nggak main pro tapi sebenarnya bakatnya luar biasa gitu. Bakatnya nggak usah jauh-jauh lah, tadi kan gua nanya siapa aja nama-nama yang menurut lu jago tapi nggak main gitu. Sebenarnya juga banyak sebenarnya setelah gue pikir-pikir. Contohnya adalah para pemain DBL All Star. Nah, iya sih. DBL All Star itu kan setiap tahun kita memilih ada 12 pemain terbaik putra dan putri yang Iya. kemudian memutuskan untuk lanjut entah dia main di kompetisi antar mahasiswa antar kampus atau kemudian langsung lompat ke pro ke IBL. Itu sedikit, nggak banyak gitu. Padahal Potensinya. waktu kita lihat dia sebagai pemain DBL, Iya. sebagai pemain apalagi ketika terpilih All Star, All-Star, anjir, iya. gila nih anaknya. Iya, betul. Potensi. Begitu dia sudah pergi ke Amerika Serikat karena yang DBL All Star ke Amerika Serikat, balik tuh kayak, loh mana sih ini? Hilang Iya. gitu, hilang. Toto besok nggak saya nggak lanjut gitu. Oh saya masih main kok tapi gini tapi nggak lanjut aja gitu. Jadi emang Banyak ya. banyak sebenarnya dan sejauh ini buat kita ya memang Sam adalah salah satu yang terbaik di ranah itu gitu.
Berarti pikiran kita berdua sama. Dia yang nggak mau, ternyata banyak cerita yang lain. Ya, ternyata banyak cerita yang lain. Tahu. Iya. Jadi sangat mungkin ternyata dia harusnya punya kesempatan, punya kesempatan dan kemauan ternyata mau. Iya. Dan mungkin setiap orang juga punya ceritanya masing-masing. Oke, Sam, terima kasih banyak udah datang di sini. Terima kasih. Di mana nih, di Kui Studio. Oke, Mas, tugas lu seperti biasa. Apa tugas gua? Minum aja deh tugas gua. Minum juga gitu. Terima kasih buat KFC. KFC. Sekali lagi makasih buat KFC. Ya. Jadi kita suruh orang subscribe atau enggak nih? Bebas, terserah dia. Bebas ya. Nah, nih ya. Mas Antun Yang lah. pasti Ya nih, kata mutiara. Enggak ada boy. Lewat dulu. Yang gitu ya. Yang ini. Jangan boy, nanti terlalu banyak yang tersinggung. Masalah enggak lah. Enggak boleh. Ini justru itu? nyambung sama quote lu yang sering lu berbakat, enggak usah latihan serius apa? Kalau nggak berbakat nggak usah maksa saya latihan serius. Kalau nggak berbakat nggak usah latihan serius. Cuma buang waktu. Saya berbakat nggak? Sangat berbakat. Sangat berbakat. Aku ngelihat Sam ini teringat sama temanku. Waktu di SMP. Dia boleh nama. Tito Karnavian bukan? Tito mudah-mudahan nonton ya. Itu polisi itu bahaya loh. Bukan. Oh iya. Tapi ini serius. Lebih tua lah, sahabat teman saya. Waktu aku SMA. Wah parah gua nggak tahu menteri. Oh iya. Waktu aku SMA, dia waktu masih SMP temanku namanya Tito itu. Aku melihat aku SMA di SMP, kita nih yang SMA bahkan yang tim sudah dewasa dimain-mainin. Ngelihat Sam, aku flashback langsung. Sam ini kayak Tito ini. Luar biasa, aku langsung makasih Sam ya. Bakatnya luar biasa memang karena memang aku nggak sembarang bilang pemain bagus tapi kalau dia memang sangat oke. Berarti Sam sudah bisa menginspirasi orang. Iya. Dengan jalur Mas Santu. Kenapa lu yang Oke, terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi di Main Basket Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.